Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dari program studi Tadris Bahasa Inggris kelas C semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Studi Agama Kontemporer untuk membahas Islam dan demokrasi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertiannya. Kalau Islam pasti tahulah ya apa itu Islam. Kemudian demokrasi. Nah, definisi demokrasi ini dibagi dua, secara umum dan secara perspektif Islam. Secara umum, demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Nah, demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau kedaulatan. Namun, pada hakikatnya demokrasi adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kedaulatan. Secara perspektif Islam, demokrasi adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam ke dalam kebijakan publik. Memasuki pembahasan yang kedua, yaitu sejarahnya. Istilah demokrasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3.000 tahun yang lalu. Mesir kuno. Nah, kemudian dikembangkanlah oleh pemikir Yunani kuno pada masa klasik 3 dan telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Ketika itu demokrasi dipraktekkan sebagai sistem di mana seluruh warga negara membentuk lembaga legislatif. Sekarang demokrasi hampir diterima oleh seluruh pemerintahan otoriter pun menerima istilah demokrasi untuk mengkarakterisasikan enzim dan aspirasi mereka. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa sih hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan Islam dan demokrasi. Nah, ada banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa Islam itu cenderung akan menolak istilah dan penerapan demokrasi. Tetapi seorang penulis yang bernama Saiful Mujani melalui riset dan disertasinya yang kemudian dibukukan dengan judul Muslim Demokrat Islam. Buku isikan sebuah bantahan bagi mereka yang mengartikan bahwa Islam atau masyarakat Islam tak sesuai dengan demokrasi atau tak akan bisa menerima konsep penerapan demokrasi.
Tetapi beberapa pandangan yang sedikit menyentil Islam terbantahkan jika kita berkaca pada kasus di Indonesia. Yang pertama, dilihat dari kuantitas jumlah, Indonesia adalah mayoritas penganut agama Islam di dunia dibandingkan dengan negara-negara Islam yang berpendudukan Islam lainnya. Kedua, dalam kasus penerapan demokrasi, Indonesia adalah negara yang paling berhasil dalam menarik dan penerapan demokrasi. Dari penelitian Saiful Mujani tadi, di bukunya itu menyimpulkan bahwa ternyata tidak ada satupun unsur Islam yang memiliki korelasi negatif. Dan signifikan dengan satu unsur demokrasi. Maka pendapat mereka yang menyatakan bahwa bahwa Islam mempunyai korelasi negatif dengan demokrasi itu dengan mengacu pada pandangan kaum muslimin Indonesia terbantah, dan secara otomatis itu gugur. Sekarang kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pengaruh dan sikap Islam terhadap demokrasi. Untuk melihat bagaimana respon umat Islam ke Indonesia tentang konsep demokrasi dan proses demokratisasi akan dijelaskan dalam poin-poin berikut ini. Yang pertama, tanggapan terhadap konsep demokrasi. Nah, pada tahun 1952 sampai 1958, Muhammad Yasir sebagai ketua Masyumi mendukung demokrasi, walaupun dia mempunyai penafsiran berbeda tentang demokrasi. Dalam pandangannya, Islam adalah sistem demokratis dalam pengertian bahwa Islam menolak despotisme, absolutisme, dan otoritarisme. Jalaluddin Rahmat juga mendukung demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, yaitu partisipan politik dan yang kedua hak asasi manusia. Dengan demikian, kedua tokoh tersebut mendukung demokrasi, tetapi mereka pada dasarnya setuju tentang kedaulatan Tuhan sebagai pengganti kedaulatan rakyat. Terus kita masuk yang poin kedua. Poin kedua adalah Syura sebagai konsep demokrasi. Syura sebagai konsep demokrasi. Konsep syura ini merupakan perintah Tuhan yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk umat. Syura adalah proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Syura juga merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman
menyelesaikan persoalan dan urusan sosial mereka. Masuk poin yang ketiga, antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. Antara kekuasaan Tuhan dan kekuasaan manusia. Nah, dalam konteks demokrasi, umat Islam secara umum dan umat Islam di Indonesia khususnya masih memperdebatkan dan mempermasalahkan tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Pada ayat Al-Quran dituliskan bahwa pada ayat Al-Quran dituliskan bahwa dan bermusyawarahlah Di situ dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 mereka menyatakan bahwa bermusyawarah dengan mereka rakyat dalam persoalan negara. Dengan demikian menerapkan kedaulatan rakyat bukan berarti mengingkari kedaulatan Tuhan. Meskipun agama berasal dari Tuhan, tetapi pada pelaksanaannya tetap melibatkan peranan manusia. Poin yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Nah, bagi umat Islam Indonesia, penggunaan istilah demokrasi Pancasila tidak menjadi persoalan, asal tidak menyalahi konsep demokrasi secara universal dan tidak menyalahi pula sikap-sikap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Terus poin yang kelima, poin terakhir yaitu poin yang kelima, presiden wanita. Nah, bagi umat Islam secara umum dilihat dari kacamata teologis, ini merupakan suatu masalah yang singkat, yang sangat besar dan menyimpang dari ajaran agama, karena dalam teks-teks agama disebutkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, tetapi ada juga para ulama dan intelektual muslim kontemporer yang membolehkan wanita menjadi pemimpin seperti Yusuf Qaradawi dan Asgar Ali Bagi mereka, dalam memahami kesetaraan gender dalam ajaran Islam tidak hanya didasarkan atas perspektif teologis tekstual semata, tetapi juga melalui perspektif sosioteologis dan kontekstual. Sekian dari pembahasan Islam dan demokrasi yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya juga minta maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.